Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Firman Tuhan hari ini saya beri tema berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ke 36. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan dari ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di rumah kami ada satu pohon serikaya. Pohon ini tidak besar, tapi sering menghasilkan buah yang besar dan juga manis. Bapak Ibu Saudara, buah ini tidak kami makan sendiri karena kami tidak bisa makan semua. Tetapi kami juga sering membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga merasakan manisnya dari buah serikaya yang kami bagikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus juga berbicara tentang hasil panen. Lebih tepatnya, biji gandum yang menghasilkan banyak buah. Di dalam bagian ini, Yesus merujuk kepada dirinya sendiri sebagai biji gandum yang mati dan kemudian menghasilkan banyak buah. Yesus sudah menjelaskan bahwa melalui kematiannya, maka orang-orang yang beriman kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, akan memperoleh keselamatan. Dan jumlah mereka tidak sedikit, akan menghasilkan banyak orang yang diselamatkan. Dan tentu keselamatan ini bukan hanya diberikan kepada satu orang, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga diberikan kepada seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita melihat kembali di ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu perintah agar murid-muridnya tidak lagi hanya melihat kepentingannya sendiri, tidak lagi hanya berpikir untuk keuntungannya sendiri, dan tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, namun mengikuti cara Yesus hidup yang mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin para pengikutnya melihat nilai kekal yang dia bawa melalui kehidupannya, yaitu keselamatan yang diterima melalui Yesus haruslah mereka bagikan kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang juga menerima keselamatan yang sama. Dan tentu ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Perintah yang Yesus berikan kepada para pengikutnya adalah perintah yang sulit, untuk mengorbankan diri dan menjadi seperti dengan dia. Kita akan mengalami banyak hal yang sama, yaitu memikul salib sebagaimana Yesus memikul salib. Bentuknya akan banyak. Mungkin ada bentuk penolakan, mungkin juga akan ada penghinaan ataupun penganiayaan. Apapun bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus berkata bahwa salib yang kita pikul, pengorbanan yang kita berikan sebagai pengikutnya itu tidak sia-sia. Kita bukan hanya menerima keselamatan, kita bukan hanya membagikan keselamatan, kita juga dianugerahi satu kehormatan oleh Allah. Allah sendiri akan menganugerahkan kehormatan bagi kita. Allah memperhitungkan apa yang kita kerjakan untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, karena itu marilah jangan simpan buah itu untuk diri kita sendiri. Biarlah buah keselamatan yang sudah kita terima, kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita yang belum memilikinya, supaya mereka juga menikmati hal yang sama yang kita juga nikmati. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk melihat siapa yang kita harus bagikan buah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan kita percaya Dia akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami menerima buah keselamatan dari Tuhan. Itu adalah pengorbanan yang Tuhan berikan melalui kematian Tuhan. Dan Engkau telah melihat jauh ke depan bahwa melalui kematian-Mu banyak orang akan diselamatkan, termasuk kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tidak menyimpan ini untuk diri kami sendiri, tetapi kami membagikannya sehingga mereka juga boleh menikmati indahnya keselamatan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.